Hipotesa atau dasar teori. Kata korosi berasal dari bahasa Latin, corrodere, yang artinya perusakan logam atau berkarat. Korosi adalah terjadinya perusakan material, khususnya logam, akibat lingkungannya. Pada logam terjadinya akibat reaksi kimia, yaitu pada temperatur yang tinggi, antara logam dan gas, atau terjadi korosi elektrokimia dalam lingkungan air atau udara basah. Supardi, 1997. Reaksi langsung disebut juga korosi kering, dan reaksi penggantian disebut korosi basah. Reaksi langsung, yaitu korosi kering, termasuk oksidasi di udara, reaksi dengan uap belerang, hidrogen sulfida, dan kandungan udara kering lainnya. Juga reaksi dengan logam cair lainnya, misalnya natrium. Reaksi ini nyata dan umum terjadi pada suhu relatif tinggi. Pada dasarnya, reaksi korosi logam berlangsung secara elektrokimia atau Trethewey 1991 yang terjadi pada daerah katoda dan anoda dengan membentuk rangkaian arus tertutup. Reaksi korosi berlangsung di daerah permukaan katoda dan anoda. Korosi elektrokimia dapat dijelaskan dengan suatu sistem yang disebut sel korosi basah sederhana dengan anoda dan katoda tunggal. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama alat, yaitu gelas air mineral 7 buah, sendok 2 buah, karet gelang 7 buah, plastik setengah kilogram 7 buah, dan bahannya yaitu air mentah 3/4 gelas, air garam 3/4 gelas, air sabun deterjen 3/4 gelas, minyak goreng 3/4 gelas, cuka 3/4 gelas, air matang 3/4 gelas, paku besi yang panjang 7 buah. Cara kerja yang pertama, buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah lalu diaduk. Yang kedua, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Yang ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas diberi label. Yang keempat, gelas ke-1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. Yang kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. Yang keenam, tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Yang ketujuh, simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga, keluarkan paku pada masing-masing gelas, amati dan catat pada data pengamatan. Yang kedelapan, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. Yang kesembilan, amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7, catat pada data hasil pengamatan. Pertanyaan 1. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas air garam, karena paku yang dicelupkan pada air yang berisi garam akan lebih cepat terjadinya korosi atau berkarat karena paku atau besi Fe sebagai katoda dan H2O atau air atau garam NaCl sebagai anoda. Ini proses elektrokimia. Korosi sendiri melibatkan H2O dan O2. B. Paku besi paling lambat berkarat adalah pada gelas berisi udara karena tidak terpapar air yang merupakan faktor utama dalam proses perkaratan. Dan C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas berisi minyak goreng karena minyak goreng melindungi besi dari air sehingga korosi akan sulit terjadi. Korosi merupakan reaksi oksidasi besi atau paku dengan menggunakan oksigen. Pertanyaan nomor 2,
Itu berdasarkan data hasil pengamatan hari ke-7, jelaskan A. Paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas berisi air garam. Paku dalam air garam berkarat lebih banyak karena air garam merupakan larutan elektrolit yang dapat mempercepat proses korosi. Elektrolit. Air garam merupakan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan ion dengan mudah. Elektrolit bertindak sebagai penghantar listrik yang memungkinkan arus listrik mengalir antara logam, mempermudah kehilangan elektron. Larutan garam memungkinkan besi kehilangan elektron lebih mudah sehingga mempercepat proses karat. Yang B, paku besi paling sedikit karat adalah pada gelas berisi air matang karena terletak pada kandungan dan sifat air matang. Berikut alasannya. Kandungan mineral yang rendah. Air matang biasanya telah melalui proses pemanasan yang cukup tinggi. Proses ini menyebabkan banyak mineral yang terkandung dalam air mengendap. Mineral-mineral inilah yang seringkali berperan sebagai elektrolit, mempercepat reaksi kimia korosi. Karena air matang kandungan mineralnya sudah berkurang, maka kemampuannya untuk mempercepat korosi juga berkurang. Oksigen yang terlarut sedikit. Oksigen terlarut dalam air juga merupakan faktor penting dalam proses korosi. Saat air dipanaskan, sebagian oksigen terlarut atau menguap. Semakin sedikit oksigen yang terlarut, semakin lambat pula proses korosi. Yang C, ada paku besi yang tidak berkarat itu pada gelas minyak goreng. Karena ketika paku dimasukkan ke dalam minyak goreng, maka tidak akan terjadi korosi. Karena minyak goreng melindungi besi dari air sehingga korosi akan sulit terjadi. Korosi merupakan reaksi oksidasi besi atau paku dengan menggunakan oksigen. Simpulan yaitu air dan oksigen merupakan faktor utama yang memicu reaksi kimia pada besi, menyebabkan terbentuknya karat. Garam yang bersifat menghantarkan listrik atau elektrolit akan mempercepat proses korosi dengan terjadinya pertukaran elektron. Sedangkan minyak goreng membentuk lapisan pelindung pada besi, mencegah kontak langsung dengan air dan oksigen, sehingga menghambat proses korosi. Karena kandungan mineral dan oksigen pada air matang terlarut lebih rendah, serta pH yang lebih stabil, air matang menciptakan lingkungan yang kurang mendukung untuk terjadinya korosi. Sementara, udara kering tidak menyediakan kelembapan yang cukup untuk proses korosi. 1. Buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi, yaitu lapisi permukaan besi dengan bahan pelindung seperti cat, minyak, atau lapisan galvanis atau seng agar terlindung dari udara dan air. Lalu simpan benda besi di tempat yang kering agar tidak lembab. Yang kedua, buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi, yaitu bersihkan karat pada permukaan besi dengan menggosok atau membersihkannya dengan bahan kimia pembersih karat. Lalu menggunakan pelapis seperti galvanis untuk memberikan lapisan baru pada besi yang sudah mengalami korosi.